Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, kembali lagi bersama kami di Berita Senayan News Jakarta seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta. Saya Oven Adetriata bersama rekan saya Tri Jumiati. Kami akan menghadirkan kembali kabar di bulan Agustus tahun 2023. Di antaranya adalah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta lakukan pendampingan zona integritas pada 3 satuan kerja. Ketua dan Wakil Ketua PTA Jakarta menjadi penguji seminar aksi perubahan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, kami juga akan mengabarkan dilantiknya 2 orang tenaga teknis baru, Tata Naskah Dinas Mahkamah Agung yang baru, 6 kandidat hakim lulus menjadi Hakim Tinggi Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang digelar oleh Mahkamah Agung, serta Purna Bakti Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji Musfizal Musa, SHMH. Kita ke kabar pertama Sobat PTA Jakarta. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta lakukan pendampingan zona integritas pada 3 satuan kerja. Memasuki bulan Agustus 2023, PTA Jakarta melakukan pendampingan zona integritas ZI pada 3 satker di bawahnya yang sedang berjuang meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani, yakni PA Jakarta Barat, PA Jakarta Utara, dan PA Jakarta Timur. Pendampingan ke PA Jakarta Barat dipimpin oleh Hakim Tinggi Dr. Andes Haji Dudung SHMH. Untuk PA Jakarta Utara oleh Hakim Tinggi Dr. Andes Haji Uwanuddin SHMH. Serta untuk PA Jakarta Timur langsung diketuai oleh Wakil Ketua PTA Jakarta Dr. Andes Haji Damsir SHMH. Pendampingan itu disambut baik oleh para ketua pengadilan agama di mana materinya memuat implementasi ZI serta update data pada lembar kerja evaluasi ZI yang mengacu pada instrumen monitoring yang memuat 13 uraian. Dijadwalkan, tindak lanjut hasil pendampingan harus sudah diserahkan ke PTA Jakarta dalam 30 hari ke depan. Kabar selanjutnya Sobat PTA Jakarta, yaitu Ketua dan Wakil Ketua PTA Jakarta menjadi penguji seminar aksi perubahan. Selama 2 hari, yaitu tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2023, Ketua dan Wakil Ketua PTA Jakarta ditunjuk sebagai penguji seminar aksi perubahan kinerja organisasi pada pelatihan kepemimpinan pengawas PKP dan pelatihan kepemimpinan administrator PKA yang bertempat di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Megamendung Bogor. Ketua PTA Jakarta menjadi penguji untuk 20 orang peserta diklat, sedangkan Wakil Ketua PTA Jakarta untuk 10 orang peserta diklat PKA. Sobat PTA Jakarta, kabar berikutnya meriahnya peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. PTA Jakarta menyelenggarakan rangkaian kegiatan mulai dari lomba olahraga, lomba hiburan, hingga rangkaian kegiatan seremonial upacara. Oven, HUT RI ke-78 yang diselenggarakan oleh PTA Jakarta. Oven ikut lomba apa aja nih? Kalau saya ikut lomba tenis meja Mbak Tri. Kalau Mbak Tri ikut lomba apa? Aku ikut lomba minum air putih, cepat-cepatan lari bersama dengan ibu-ibu. Pasti seru banget ya Mbak Seru Tri? Sekali, apalagi dengan ibu-ibu. Wah, seru sekali. Banget itu. Ya. Sobat PTA Jakarta, mari kita lihat serunya perlombaan di PTA Jakarta dalam rangka HUT RI ke-78. Saksikan bersama. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor PTA Jakarta pada Kamis tanggal 17 Agustus 2023 berlangsung hikmat dan lancar. Upacara tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, dan seluruh aparatur sipil negara PTA Jakarta serta perwakilan Dharma Yukti Karini PTA Jakarta. Ketua PTA Jakarta selaku pembina upacara memimpin menghendingkan cipta untuk para pahlawan dan dilanjutkan dengan pembacaan naskah proklamasi yang berlangsung dengan sakral. Dalam amanat Presiden RI yang disampaikan oleh pembina upacara, khususnya untuk dunia peradilan, bahwa upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. Acara kemudian dilanjutkan dengan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun
30 tahun, dan sewindu serta dui windu kepada Hakim dan seluruh ASN PTA Jakarta. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78, keluarga besar PTA Jakarta mengikuti lomba baik berupa lomba olahraga maupun lomba hiburan. Untuk olahraga yang dilombakan adalah tenis meja, bulu tangkis, dan tenis lapangan. Sedangkan untuk hiburan, dilombakan pesan berantai dan minum air dengan mata tertutup. Lomba-lomba yang diadakan diharapkan dapat menambahkan solidaritas serta kekompakan keluarga besar PTA Jakarta. Kabar selanjutnya ialah peringatan hari ulang tahun ke-78 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dirangkai dengan berbagai kegiatan. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-78, PTA Jakarta menyelenggarakan upacara pada Sabtu 19 Agustus 2023 yang bertempat di halaman kantor PTA Jakarta. Upacara dimulai pada pukul 8 pagi dan peserta upacara adalah seluruh keluarga besar PTA Jakarta serta keluarga besar PA se-DKI Jakarta baik dari Ketua Pengadilan hingga PPNPN. Dalam amanatnya, Ketua PTA Jakarta selaku pembina upacara menyampaikan langsung amanat Ketua Mahkamah Agung RI bahwa peringatan HUT ke-78 Mahkamah Agung ini mengusung tema Tingkatkan Integritas Menuju Peradilan yang Agung. Tema tersebut mengandung pesan bahwa integritas adalah tolak ukur yang utama dalam mewujudkan badan peradilan yang agung. Integritas adalah tiang penyangga bagi tegaknya sebuah keadilan sehingga perlu adanya kesadaran dari segenap insan peradilan tentang pentingnya merawat integritas dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh negara. Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung RI meminta untuk menjadikan HUT kali ini sebagai titik balik kebangkitan lembaga peradilan dengan melakukan gerakan perubahan menggunakan pola 3M, yakni mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Sehingga diharapkan dengan gerakan perubahan yang dilakukan secara bersama, serempak dan berkesinambungan, maka kepercayaan publik kepada lembaga peradilan bisa pulih kembali dengan cepat. Seperti tahun sebelumnya, pada peringatan HUT kali ini digelar acara tasyakuran yang bertempat di Aula PTA Jakarta. Acara dimulai dengan doa yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ma'muri SHMSI, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua PTA Jakarta, serta pemotongan tumpeng dan diakhiri dengan menikmati tumpeng bersama. Rangkaian kegiatan berikutnya adalah Gerak Jalan Sehat pada Minggu 20 Agustus 2023. Rute yang dilalui, Kantor Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara menuju Jalan Medan Merdeka Selatan, Barat, Timur, dan kembali ke Utara. Siang harinya ada sesi hiburan berupa organ tunggal dan pembagian door prize. Rangkaian kegiatan penutup acara HUT MARI ke-78 yaitu menyaksikan pagelaran wayang. PTA Jakarta yang diwakili oleh pimpinan serta perwakilan aparatur menghadiri dan turut meramaikan pagelaran wayang di halaman kantor Mahkamah Agung RI pada Jumat malam 25 Agustus 2023. Kabar selanjutnya ialah dilantiknya 2 orang tenaga teknis baru. 23 Agustus 2023, Kepanitraan PTA Jakarta mendapatkan 2 panitera pengganti baru, yaitu Bapak Subeno Trio Leksono SHMM dan Ibu Sumaryamti SHMH, dan resmi dilantik oleh Ketua PTA Jakarta dengan harapan dapat membuat kinerja kepanitraan di PTA Jakarta menjadi lebih sinergi dan solid. Setelah prosesi pelantikan, acara dilanjutkan dengan sambutan dan perkenalan oleh pejabat yang baru dilantik dan ditutup dengan pemberian selamat dari pimpinan dan seluruh undangan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan pedoman tata naskah dinas yang baru. Dengan diterbitkan pedoman tata naskah dinas yang baru sesuai dengan keputusan Ketua MARI nomor 131/KMA/SK/7 Romawi/2023,
PTA Jakarta sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung menggelar sosialisasi secara daring kepada Pengadilan Agama sewilayah DKI Jakarta pada Senin 21 Agustus 2023. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Panitera PTA Jakarta dengan didampingi oleh Kabag Perencanaan dan Kepegawaian serta Kabag Umum dan Keuangan PTA Jakarta. Hadir pada sosialisasi tersebut para panitera, para sekretaris, para panitera muda, dan para kepala subbagian Peradilan Agama sewilayah PTA Jakarta. Keputusan MA ini merupakan tindak lanjut dari perubahan peraturan terkait Undang-Undang Kearsipan. Bersamaan dengan ini pula, telah terbit juga keputusan Sekretaris MARI nomor 620/SEK/SK/7 Romawi _2023 tentang klasifikasi arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan arsip. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Jakarta menegaskan agar penulisan kop surat, penomoran surat, dan pengamplopan harus disesuaikan dengan keputusan yang baru. 6 kandidat hakim pengadilan agama di wilayah PTA Jakarta lulus menjadi hakim tinggi peradilan agama. Berikut beritanya Sobat PTA Jakarta. Setelah melalui ujian yang tidak ringan kurang lebih 2 bulan, akhirnya pada 22 Agustus 2023 terbitlah pengumuman kelulusan. 55 hakim lulus sebagai hakim tinggi. 135 hakim tingkat pertama lolos pada tahap administrasi, kemudian berkurang menjadi 124 peserta pada tahap ITES pilihan ganda. Dan pada tahap eksaminasi tahap 1 hanya menyisakan 101 peserta. Memasuki tahap 2, seluruh peserta mengikuti tes di gedung PTA masing-masing wilayah. Untuk wilayah PTA Jakarta, tes digelar di kantor PTA Jakarta pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2023 dengan materi tes, pembuatan putusan dan pembuatan LHP dan dilanjutkan dengan rekam jejak dan diwawancara di satuan kerja masing-masing. Peserta tes yang berasal dari Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Jakarta berjumlah 6 orang dinyatakan lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari ini kami telah melakukan tugas pengawasan dalam rangka kegiatan seleksi eksaminasi hakim tinggi tahun 2023 di lingkungan peradilan agama. Alhamdulillah saat ini kita berada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, di mana saat ini ada 6 peserta yang melaksanakan seleksi calon hakim tinggi tahun 2023 di lingkungan peradilan agama. Aplikasi ini melalui sarana aplikasi e-eksaminasi yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan telah dilaksanakan 2 hari dengan hari ini. Untuk pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan baik, dan alhamdulillah panitia daerah sangat membantu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan tugas pelaksanaan berjalannya tahapan ujian e-eksaminasi hakim tinggi kali ini. Perlu disampaikan bahwa e-eksaminasi kali ini adalah dalam tahapan pembuatan putusan tingkat banding dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan, dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah membantu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mensukseskan kegiatan seleksi e-eksaminasi calon hakim tinggi di lingkungan peradilan agama tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami mengikuti ujian calon hakim tinggi yang berada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ini luar biasa. Pertama dari segi sarana prasarana juga tidak kurang suatu apapun.
makan juga yang disediakan luar biasa. Pagi-pagi kami datang sudah ada makanan dan minuman. Pendeknya kami merasa puas, luar biasa. Ucapan terima kasih kepada Pak KPTA, Wakil Pak KPTA, dan seterusnya jajarannya ke bawah. Mudah-mudahan PTA Jakarta tetap solid, tetap baik, menjadi PTA yang diteladani se-Indonesia, dan juga mudah-mudahan kami yang mengikuti tes menjadi lulus semuanya secara keseluruhan. Pada akhirnya kami serahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Mbak Tri, kabar selanjutnya datang dari Banjarmasin, di mana Mahkamah Agung melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi yudisial secara daring. Mari kita saksikan bersama. Ketua dan Wakil Ketua PTA Jakarta menghadiri secara daring acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial yang digelar oleh Mahkamah Agung RI pada Senin dan Selasa 28 sampai dengan 29 Agustus 2023 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengawali sambutan pembukaan, Ketua Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa setelah peringatan HUT MA-RI ke-78 harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan merefleksikan kembali apa saja yang telah kita lakukan selama 1 tahun ke belakang, serta apa rencana ke depan untuk memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Dalam materi pembinaan ada 6 hal penting yang disampaikan, yakni tentang 1. Pemeriksaan perkara pra-peradilan, 2. Perhitungan nilai kerugian negara, 3. Upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik, 4. Implementasi panggilan dan pemberitahuan menggunakan surat tercatat, 5. Aplikasi baru Mahkamah Agung, dan 6. Penguatan sistem pengawasan. Di hari yang sama, pembinaan dilanjutkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial. Beliau menyampaikan diantaranya bahwa saat ini sudah ada fasilitas jaminan kesehatan bagi hakim dalam bentuk asuransi kesehatan dengan premi setinggi-tingginya Rp1 juta per hakim per bulan bagi hakim, tidak termasuk istri atau suami dan anak. Kabar yang terakhir pada episode kali ini ialah terlaksananya Purna Bakti Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji Musfizal Musa, SHMH. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan dan semangat. Kita yang muda-muda bisa mencontoh beliau hingga akhir memasuki masa pensiun. Betul sekali, Mbak Tri. Mari kita saksikan bersama beritanya. Akhir Agustus 2023, PTA Jakarta harus melepas seorang hakim tinggi yang cerdas, berwibawa, rendah hati, dan dermawan. Beliau adalah Dr. Andes Haji Musfizal Musa, SHMH. Prosesi Purna Bakti berjalan dengan lancar, ditandai dengan pelepasan kalung jabatan hakim oleh Ketua PTA Jakarta yang selanjutnya diganti dengan pengalungan syal khas Betawi. Dr. Andes Haji Musfizal Musa, SHMH memasuki masa Purna Bakti setelah pengabdian panjang 40 tahun. Terima kasih atas dedikasi, pengetahuan, serta pengalaman yang akan dirindukan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial lainnya. Untuk para sobat PTA Jakarta, kami akan memberikan pantun. Bahasa Betawi, bahasa khas Jakarta. Ondel-ondel adalah ikonnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dalam Senayan News Jakarta berikutnya. Saya Tri Jumiati dan rekan saya Oven Adia Triatna undur diri. Salam Senayan News Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.